Selamat datang saya ucapkan pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas terkait dengan definisi dari konsep-konsep dari politik. Nah, ini penting sekali kita pahami karena sebelum kita melakukan analisis, dalam melakukan analisis politik misalnya, kita harus terlebih dahulu memahami dan mendudukan beberapa konsep-konsep dasar penting yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Nah, sangat banyak sebenarnya konsep-konsep politik yang harus kita pahami, tapi ada beberapa konsep dasar yang saya pikir harus kita pahami terlebih dahulu dan sangat esensial dalam memahami politik ke depan. Nah, beberapa kata itu, konsep politik yang penting itu adalah terkait dengan penduduk, ya, warga negara, rakyat, dan masyarakat. Nah, kenapa saya jabarkan beberapa kata dalam kotak ini? Karena beberapa istilah atau kata ini seringkali dipergunakan secara bertukaran tempat atau digunakan dalam kondisi yang sama. Nah, kita akan pahami masing-masing apa bedanya dan dalam konteks apa masing-masing kata ini kita gunakan. Kemudian konsep yang kita harus pahami terlebih dahulu adalah konsep tentang negara. Karena kita harus paham apa itu negara, kenapa suatu wilayah dianggap sebagai suatu negara dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga akan pahami terkait dengan konsep dari pemerintah. Nah, apa bedanya pemerintah dengan negara, syarat-syarat sebuah pemerintahan, dan macam-macam atau jenis-jenis pemerintahan dan sebagainya. Nah, kita akan bahas secara singkat nanti pada pembahasan terkait dengan konsep pemerintah. Termasuk juga wilayah, kita akan memahami terkait dengan wilayah, begitu juga dengan kedaulatan, legitimasi, kekuasaan, dan juga sistem politik. Nah, semuanya akan kita pahami secara umum pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan khusus membahas terkait dengan konsep dasar yang pertama, yaitu penduduk, warga negara, masyarakat, dan rakyat. Nah, apa bedanya? Ya, seringkali kita menggunakan beberapa istilah ini dalam satu waktu atau kita kurang mampu untuk membedakannya. Mungkin saja karena memang kita tidak paham makna ataupun pengertian dari masing-masing istilah ini. Nah, pada saat ini kita akan membahas satu persatu mulai dari kata penduduk, ya. Nah, penduduk itu kita harus pahami terlebih dahulu, dia diturunkan dari kata duduk, ya. Duduk itu kata kerjanya menduduki. Nah, kata ini menyiratkan adalah suatu keberadaan fisik, ya. Dalam hal ini adalah orang pada suatu wilayah. Nah, jadi penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Nah, kita akan jelaskan secara lebih lanjut pada penjelasan berikutnya. Nah, kata kuncinya adalah sah bertempat tinggal secara tetap dalam suatu negara. Nah, jadi penduduk ini menyiratkan siapapun yang tinggal secara sah dalam suatu negara, maka dia adalah penduduk. Nah, itu penduduk. Nah, kemudian apa kaitan penduduk dengan warga negara? Nah, penduduk itu, ya, jika kita pahami bahwa orang yang tinggal secara sah secara tetap dalam suatu negara, maka penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu warga negara atau dalam konteks Indonesia warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah orang asing atau kita juga sering mendengar istilah orang atau warga negara asing, ya, yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, ini kata kuncinya. Oke, kemudian ya warga negara, ya, penduduk terdiri dari dua, warga negara dan orang asing. Pertama adalah warga negara. Nah, dia itu terjemahan dari citizen, ya, dalam bahasa Inggris, yaitu yang diartikan sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri, yang mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Dia memiliki kedudukan yang khusus terhadap negaranya yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis yang lain, ya, seperti warga negara asing, ya, kemudian non penduduk dan sebagainya. Jadi warga negara ini adalah posisi yang paling kuat dalam suatu negara. Nah, dia memiliki atau mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Nah, ini adalah pengertian dari
warga negara Indonesia ya dalam undang-undang tentang kewarganegaraan, yaitu orang-orang bangsa Indonesia, orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI. Nah, orang-orang bangsa Indonesia asli ini adalah orang-orang yang lahir dan tinggal di Indonesia ya. Jadi apapun sukunya, ketika dia lahir dan memiliki orang tua yang juga lahir di Indonesia, maka dia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli atau dan orang-orang bangsa lain ya. Yang mungkin kita melihat beberapa orang yang kemudian merubah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia ya, sering terjadi pada pemain sepak bola ataupun kepada beberapa orang artis yang kemudian memilih untuk menjadi warga negara Indonesia. Nah, ini adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang ya, sebagai WNI. Nah, yang kedua adalah orang asing. Ya, selain warga negara, penduduk itu adalah orang asing, yaitu warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu ya, atau dalam konteks ini adalah bertempat tinggal dalam Indonesia, di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, bahwa orang asing atau WNA adalah semua orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu, tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut ya. Nah, contohnya adalah ekspatriat ya. Ekspatriat itu adalah orang asing yang bekerja di Indonesia. Dia memiliki izin tinggal di Indonesia dan izin bekerja di Indonesia. Nah, kemudian kita kembali lagi ke warga negara. Warga negara ini menyiratkan suatu keberadaan persyaratan hukum untuk dapat dianggap masuk ke dalam kelompok ini ya. Apa syarat-syarat hukumnya? Secara detail bisa dilihat di Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Warga negara bisa saja bukan penduduk. Nah, ini penting ya, warga negara bisa saja bukan penduduk. Ya, jadi WNI bisa saja bukan penduduk ya, karena secara hukum dia diterima di negara tersebut ya, tetapi secara fisik dia tidak tinggal di negara itu. Nah, ini penting jika kita kembali lagi kepada kata kunci tadi ya, penduduk adalah warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia ya. Walaupun misalnya saya yang merupakan WNI, tapi dalam waktu saat ini saya bekerja ataupun sekolah di luar negeri. Nah, saya tetap sebagai warga negara Indonesia, tapi saat ini bukan sebagai penduduk Indonesia ya, karena kata kuncinya dari penduduk adalah bertempat tinggal di Indonesia ya. Saya akan kembali menjadi penduduk Indonesia ketika saya kembali dari pekerjaan atau sekolah di luar negeri. Oke. Jadi itu ya. Jadi warga negara bisa saja bukan penduduknya. Jadi WNI bisa saja bukan penduduknya. Nah, dalam bahasa Inggris penduduk itu ya setara dengan istilah inhabitant ya, atau ya penduduk artinya. Sedangkan warga negara setara dengan citizen ya. Ya, ini cukup jelas ya perbedaan antara istilah penduduk dan warga negara. Nah, jadi ya, penduduk Indonesia itu adalah orang ya, yang tinggal di Indonesia, yang ia bisa warga negara Indonesia, bisa juga dia adalah orang asing atau warga negara asing ya. Tapi dia secara sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Oke. Nah, pertanyaan lain mungkin adalah siapa saja yang disebut dengan bukan penduduk ya. Nah, bukan penduduk itu adalah mereka yang berada dalam suatu negara tidak secara menetap atau tinggal di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu ya, atau tinggal dalam wilayah Indonesia hanya waktu sementara ya. Misalnya adalah turis mancanegara. Dia turis ya, waktu berwisata di Indonesia itu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dia bukan dikategorikan sebagai penduduk ya, bukan dikategorikan sebagai orang asing ya. Orang asing itu adalah orang yang misalnya dia bekerja dalam jangka waktu tertentu atau kuliah di Indonesia. Tapi kalau turis, dia dikategorikan sebagai bukan penduduk ya. Dia hanya mendapatkan visa hanya untuk sebagai wisatawan. Nah, kemudian ya, istilah penduduk dan warga negara ini merupakan penyebutan yang memiliki konotasi
yuridis ya, karena ini menyangkut hak-hak kewajiban seseorang di dalam suatu wilayah negara. Oke, jadi itu penduduk dan warga negara. Nah, kemudian jika kita merujuk kepada rakyat ya, nah kita juga sering menggunakan istilah rakyat ya. Nah, itu berasal dari bahasa Arab rakyah yang artinya adalah gerombolan atau subjek dari penguasa. Nah, kata ini menyiratkan keberadaan dua pihak ya, yaitu ada pihak yang menguasai, yaitu penguasa, dan pihak yang dikuasai, yaitu ialah rakyat, itulah subjek dari penguasaan, sehingga konotasinya politis. Maka kita sering mendengar istilah kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu memiliki konotasi yang politis ya, kedaulatan rakyat. Kita tidak pernah mendengar ada istilah kedaulatan masyarakat ya, atau kedaulatan warga negara. Jadi istilah kedaulatan itu dilekatkan dengan istilah rakyat. Nah, ini bermakna kedaulatan itu adalah maknanya politis. Nah, dia sebenarnya dekat ya dengan istilah warga negara artinya ya. Ya, misalnya kita sering menggunakan istilah warga negara Indonesia, bisa juga dengan rakyat Indonesia. Dia mirip dengan warga negara, tapi dia tidak begitu persis merupakan sinonim. Oke, jadi bedanya adalah ketika warga negara itu konotasinya adalah yuridis yang menyangkut terkait dengan hak dan kewajiban seseorang, sementara rakyat itu dia memiliki konotasi yang politis ya dalam suatu wilayah negara ya. Nah, jadi istilah rakyat lebih dekat dengan warga negara ya, lebih dekat dengan warga negara. Kedua istilah ini lazimnya hanya dilekatkan dengan nama negara ya. Jadi tidak ada kita melekatkan rakyat dengan nama provinsi ya, rakyat Sumatera Barat atau rakyat Jawa Barat, rakyat Papua. Jadi rakyat itu dilekatkan dan warga negara dilekatkan dengan diikuti oleh negara ya. Kita lazim memakai istilah misalnya Bekasi itu penduduk Bekasi ya, bukan warga negara Bekasi atau bukan rakyat Bekasi ya misalnya ya, tapi tidak mengenal ya warga negara Bekasi dan sebagainya, atau warga negara Jawa Barat ya, dan sebagainya, rakyat Jawa Barat. Nah, jadi ini ya, ini konotasinya politis dalam suatu negara ya, itu adalah rakyat. Kemudian istilah terakhir yaitu masyarakat. Nah, masyarakat ini merupakan istilah yang bersifat antropologis dan sosiologis. Ya, menurut Kuncharaningrat, di masyarakat itu diartikan sebagai sekumpulan manusia yang saling bergaul dan atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Atau menurut Selo Sumarjan diartikan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Jadi dia mengandung konotasi yang lebih antropologis dan sosiologis ya. Dia tidak mengandung konotasi politik ataupun hukum, tapi secara sosiologis. Jadi suatu kumpulan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu ya. Ya, misalnya memiliki kesamaan adat istiadat, budaya, ya, pekerjaan dan sebagainya. Oke, jadi itulah pengertian masyarakatnya. Masyarakat ini ya lebih bersifat umum, ya bisa dilekatkan dengan suatu negara, ya masyarakat Indonesia, ya masyarakat Jawa Barat, ya. Ya, masyarakat Indonesia merujuk kepada suatu gambaran dari bangsa Indonesia, ya, ataupun masyarakat Jawa Barat. Karena Jawa Barat identik dengan Sunda, misalnya satu kebudayaan masyarakat Jawa Barat, begitu juga dengan masyarakat Bandung, ya masyarakat Kabupaten Sumedang dan sebagainya. Jadi itu istilahnya lebih antropologis dan sosiologis. Nah, jadi ini kesimpulan dari pengertian beberapa istilah tadi, bahwa penduduk itu terdiri dari dua, bisa warga negara yang tinggal di Indonesia, ya maksudnya WNI yang tinggal di Indonesia, atau orang asing yang tinggal di Indonesia, atau bukan penduduk ya. Bukan penduduk adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Ya, dia sebagai warga negara tapi dia tidak sebagai penduduk Indonesia untuk saat ini, ya karena dia sedang tidak berada di Indonesia. Ya. Kemudian
bukan penduduk. Yang kedua adalah orang asing ya, yang datang ke Indonesia dalam waktu yang terbatas seperti turis ya. Nah, warga negara itu lebih dekat artinya dengan rakyat ya, namun rakyat itu bersifat politis ya konotasinya. Sementara warga negara ataupun penduduk ini lebih bersifat yuridis, dan masyarakat itu lebih bersifat antropologis atau sosiologis. Nah, jadi ini merupakan pengertian secara singkat terkait dengan beberapa istilah yang sering kita gunakan. Terima kasih.